Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan masuk hadis kita pada siang ini, hadis ke-16 dalam bab kita ini, dengan sanad sahih li ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 806 dari awal belajar berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa liyuthriya ma lahu, fa innama hiya radfun minan nari mulhibah. Wa man syaa falyuqil wa man syaa falyukthir." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka ia hanyalah batu panas membara dari api neraka. Barang siapa yang berkehendak, maka hendaklah dia meminimalkan. Dan barang siapa yang berkehendak, maka hendaklah dia memperbanyak. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Hadis ini kembali menjelaskan seperti apa yang sedang menjadi judul bab kita, haramnya meminta-minta dan mengemis. Ya. Bagaimana dalam riwayat ini sangat jelas paparannya, kalau ada orang yang sengaja meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak hartanya. Misalnya ada orang, dia jadikan mengemis ini adalah sebuah profesi. Sehingga dia cuma tahu itu aja yang dia kerjakan. Dia kumpulin harta dari situ. Padahal sebenarnya dia sudah tidak masuk dalam kategori yang Nabi SAW bolehkan meminta, yaitu tidak memiliki makan siang atau makan malam atau makanan sehari semalam. Dia sudah punya sebenarnya. Ya. Mungkin dia sudah punya tempat tinggal, naungan, mungkin dia punya perabot-perabot, dia punya hal-hal yang sebenarnya bisa membuat dia makan, gitu kan, hidup. Mungkin dia terima bantuan beras untuk 1 bulan, misalnya gula atau sembako lah ya. Ada yang menaungi dia, gitu kan. Mungkin bantuan dari wali-wali anaknya yang sedang sekolah di satu lembaga karena tahu dia orang tidak mampu lalu dibantu misalnya. Atau bantuan dari para tetangga atau melalui RT atau lembaga-lembaga resmi yang ada misalnya. Maka ini tidak boleh sama sekali. Ya. Terlebih lagi kalau ada orang yang memang dia menjadikan ya, permintaan-permintaan ini walaupun dia mampu, itu sebagai tabiatnya, ya. Kalau tadi kan profesinya, ada orang memang tabiatnya. Sudah kami berikan contoh pada pertemuan yang lalu ya. Misalnya ada orang subhanallah kaya raya, tapi setiap kali berkunjung di rumah temannya atau rumah kerabatnya, lihat sesuatu yang bagus, bagus ya buat saya, langsung yang diambil misalnya. Nah ini membuka pintu mengemis buat dia. Kenapa dia minta? Kenapa dia tidak beli saja? Gitu kan? Beda halnya kalau dia dikasih. Tapi kapan dia minta ini, Nabi SAW ingatkan di sini. Bahwasanya barang siapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, walaupun sedikit, maka harta-harta itu hanyalah batu panas membara dari api neraka. Ya. Oleh karena itu siapa yang mau, kata Nabi SAW, dia meminimalkan atau jangan minta. Kecuali dalam keadaan darurat, sudah kita jelaskan keadaan-keadaan terlilit utang, kita nggak bisa lagi, kecuali harus minta, gitu kan? Atau dalam keadaan-keadaan misalnya tidak ada pendapat, harus membiayai istri dan anak, dan dia tidak punya lagi pendapatan, harus dia minta, kalau tidak mereka akan kelaparan pada hari itu. Dan itu pun hanya sampai batas ya, dia punya kemampuan. Anda masih ingat hadis beberapa waktu yang lalu kita bahas, di mana Nabi SAW mengatakan kalaupun ada orang mengaku tidak mampu, ya dianjurkan agar ada 3 orang dari sukunya memberikan kesaksian. Kalau yang tidak mampu kemudian dibantulah oleh kaum muslimin. Dan siapa yang mau dia perbanyak, silakan perbanyak bara api neraka. Dari hadis ini kita ambil 2 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan mengemis dan meminta-minta bagi orang yang mampu. Nah, ini jadi judul kita. Yang kedua, ancaman ya api neraka bagi orang yang mengumpulkan harta dari pengemisannya tadi itu. Hadis selanjutnya, hadis nomor atau riwayat selanjutnya, riwayat nomor 17, sahih mauquf
atau sahih tapi hanya sampai ke sahabat saja, mauquf. Hadis nomor 807 dari awal belajar berbunyi dari Aslam, dia berkata, Abdullah bin Arqam berkata kepadaku, Udrulni ala ba'irin min al-ataya astahmilu alaihi amirul mu'minin. Qultu na'am, jamalun min ibil sadaqah. فقال عبد الله بن أرقم أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته قال فغضبت وقلت يغفر الله لك لما تقول مثل هذا لي قال فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. Tunjukkanlah kepadaku seekor unta dari hasil pemberian untuk membawa Amir Mukminin. Maka aku menjawab, ya, seekor unta dari unta-unta zakat. Abdullah bin Arqam lalu berkata, apakah kau mau seandainya ada seorang yang gemuk di hari yang panas, dia mencuci apa yang ada di balik kain sarungnya dan kedua lipatan tubuhnya, kemudian air itu diberikan kepadamu untuk kamu minum. Maka dia pun berkata, perawi ini, aku marah pada saat itu dan berkata, semoga Allah mengampunimu. Mengapa kamu berkata seperti itu kepadaku? Maka dia pun menjawab, Musa Abdullah ibn Arqam radhiyallahu anhu mengatakan kepada tabi'in ini, zakat itu hanyalah kotoran harta orang-orang di mana mereka membersihkannya dari diri mereka. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Abdullah bin Arqam radhiyallahu anhu merincikan dan memberikan penjelasan lebih jauh tentang makna-makna hadis ya kepada Aslam, seorang tabi'in yang kebetulan pada saat itu mereka bertemu dan Abdullah bin Arqam mengatakan, ada nggak ataya? Ya. Ataya ini pemberian atau hasil dari pendapatan pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat kita. Maka Abdullah bin Arqam minta, ada nggak ataya yang saya bisa pakai nanti biar Amir Mukminin bisa tunggangi jadi kendaraannya raja gitu. Maka kata Aslam, ada. Ini dari unta zakat. Maka Abdullah bin Arqam lalu mengatakan, mau nggak kalau seandainya ada satu orang gemuk, dia mandi, dia bersihkan kotoran tubuhnya, dia nampung air tersebut di satu wadah, kemudian ya diberikan kepada kamu untuk meminumnya. Apa kamu mau minum? Maka Aslam mengatakan, aku sempat tersinggung pada saat itu. Lalu aku mengatakan kepada Abdullah bin Arqam, kenapa anda berkata seperti ini kepada saya? Maka dikatakan sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia. Mereka membersihkan harta-harta mereka dengan itu. Artinya tidak layak untuk diberikan kepada Amir Mukminin, kepada raja, gitu kan? Jadi dari riwayat ini, teman-teman sekalian, kita harus lebih jeli. Mana yang merupakan hak kita yang bisa kita pakai, mana yang bukan merupakan hak kita. Jadi jangan sampai malah kita menggunakan ya zakat misalnya, padahal sebenarnya kita tidak berhak untuk itu. Karena zakat ini ya dikeluarkan untuk membersihkan harta-harta orang. Ya, jadi misalnya pendapatan dalam satu tahun, kalau ada pendapatan yang kotor, yang syubhat, yang tidak jelas atau haram, maka dibersihkan dengan zakat. Kalau seandainya orang itu tidak layak, tadi di sini misalnya raja tidak layak menggunakan ya, unta dari zakat, maka Abdullah bin Arqam mengatakan, ini sama saja diberikan minuman dari hasil kotoran orang. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, zakat itu hanya boleh kepada orang yang mustahik saja, atau yang layak. Dan sudah pernah kita jelaskan berulang kali ya, itu ada dijelaskan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60. Ada 8 golongan di situ yang disebutkan bisa menerima zakat. Jadi tidak boleh keluar dari mereka. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Abdullah ibn Arqam radhiyallahu anhu sangat cerdas dalam memberikan perumpamaan, dan ini juga satu hal yang baik dipakai oleh para guru ya.
para guru memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam menyampaikan supaya lebih mudah difahami oleh orang-orang tentang apa yang dimaksudkan gitu. Kalau Anda berdakwah, Anda sedang menyampaikan ceramah atau sedang mengajar, pakailah bahasa-bahasa ringan yang semua orang bisa memahaminya gitu. Karena tidak semua orang yang hadir dalam khutbah Jumat atau tidak semua orang hadir dalam majelis ilmu gitu kan. Yang selevel pendidikannya dengan Anda misalnya. Untuk apa Anda menggunakan kosakata yang susah untuk difahami? Hanya untuk dipuji dikatakan orang ini hebat? Nah, pakai kosakata yang mudah difahami, ringan. Yang penting intinya orang mengamalkan isi agama ini. Maka harus difikirkan baik-baik. Nah, dengan cara juga memberikan perumpamaan-perumpamaan akan memudahkan orang memahaminya. Selama ini kan kita tahu zakat untuk mensucikan harta. Tapi Abdullah bin Arkam di sini memberikan sebuah sentuhan yang berbeda secara keimanan. Dia mengatakan perumpamaan zakat itu seperti orang yang badannya kotor, gemuk, dia mandi, dia cuci semua badannya, kotorannya airnya ditampung di satu tempat, kemudian diberikan minum kepada orang lain. Apakah orang-orang akan minum airnya? Maka gambarannya maksudnya, kamu jangan sampai pakai zakat kalau kau adalah orang yang mampu. Karena itu adalah kotoran. Zakat itu mensucikan harta orang-orang. Ya, oleh karena itu, mulia hidup dari hasil bekerja. Kemudian hadis selanjutnya hadis ke-18 sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan urutan 808 dari awal belajar berbunyi dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu lil Abbas salil Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miluka 'ala sadaqah fasa'alahu qala ma kuntu li asta'milaka 'ala gusalati dhunubin nas. Aku berkata kepada Abbas, mintalah kepada Nabi SAW agar beliau mengangkatmu untuk mengurusi zakat. Lalu Abbas pun meminta kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan mempekerjakanmu untuk mengurusi cucian dosa manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Maksudnya, kalau Anda punya kemampuan, tidak usah urus zakatnya orang lain. Ya. Jadi lebih baik ya Anda mengeluarkan zakat itu sendiri. Kecuali memang mungkin di masa kita sekarang ada lembaga-lembaga resmi ya. Anda sebagai amil zakat dengan tujuannya agar mempermudah alokasi zakat itu pada tempat-tempat yang pas, yang tepat, maka tidak masalah gitu. Ya. Tapi jangan Anda hidup dari zakat itu. Zakat itu memang adalah pensucian hartanya orang-orang. Di sini dijelaskan itu adalah cucian dosa manusia. Maka tidak layak kecuali oleh orang-orang yang sudah ditentukan saja. Dan jangan Anda paksakan diri Anda masuk ke salah satu dari golongan tersebut. Ini kurang lebih maknanya. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW memberikan pendidikan kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, yang niatnya Abbas baik, ingin meraih pahala, gitu kan. Tetapi Nabi SAW untuk berjaga-jaga mengatakan, saya tidak akan mempekerjakan engkau untuk mengurusi cucian dosa manusia. Ya, bukan berarti zakat itu jelek, tidak. Justru bagus dia dikeluarkan, karena itu rukun Islam. Tapi di sini maknanya, pesannya adalah jangan sampai yang merupakan cucian dosa manusia dari pendapatan haram itu justru nanti kamu gunakan. Sebenarnya kamu tidak layak untuk menggunakan itu. Hadis ke-19 dengan sanad sahih urutan 809 dari awal belajar berbunyi dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 8 aw 7. Faqala ala tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdin bi bai'ah. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Thumma qala ala tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا
والصلوات الخمس وتطيع وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعد أولئك النفر يسكت صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. Kami berada bersama Rasulullah SAW bersembilan atau berdelapan atau bertujuh. Jadi Auf bin Malik ragu jumlahnya. Kurang lebih seperti itu. Beliau bersabda, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Nabi SAW bilang, tidakkah kalian ambil janji setia? Ya. Maka kami pun pada saat itu baru saja membaiat Nabi. Maka kami menjawab, kami telah membaiatmu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda lagi, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Ya, sampaikan janji setia. Maka kami mengulurkan tangan kami dan kami berkata, kami telah membaiatmu wahai Rasulullah. Maka atas apa kami harus membaiat lagi sekarang? Ada nggak tambahan yang harus kami baiat? Kami berjanji kami akan menjalani dan patuh gitu. Maka beliau bersabda, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini permintaan baiat pertama, ya, janji setia mereka kepada Nabi SAW. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga mentaatiku. Ya. Dan beliau memelankan kalimat yang sama. Kemudian beliau mengatakan dan jangan meminta-minta sesuatu kepada manusia. Lalu kata Abu Malik, kata Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, aku telah melihat sebagian dari para sahabat yang berbaiat itu cemeti salah seorang dari mereka jatuh dan dia tidak meminta bantuan seseorang untuk mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana seorang muslim harus punya jiwa yang mulia. Ya. Kita mulai dulu dari faedah yang pertama tentang kecerdasan Auf bin Malik al-Ashja'i yang sering kita sampaikan sebagai faedah hadis ya. Di saat ada seorang sahabat tidak langsung to the point menyampaikan sabda Nabi SAW, tapi dia sedikit memberikan histori, sejarah, ya, cerita bagaimana tersebutkannya hadis Nabi itu. Mungkin di masa itu tidak terlalu besar manfaatnya bagi mereka. Seperti Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu dan 7 orang teman yang lain atau 6 orang teman yang lain, kalaupun mereka bertujuh, ya, kalau mereka berdelapan berarti 7 orang teman yang lain, atau mereka bersembilan tadi berarti 8 orang teman yang lain. Ya, mereka sebenarnya tahu tentang kisah ini, tahu bagaimana terjadinya penyampaian Nabi SAW. Tapi kita yang sekarang mempelajari hadis ini seperti Anda sekarang sedang duduk menyimak misalnya hadis ini dan saya juga sedang membacakan, kita kan tidak pernah tahu karena tidak hadir pada saat itu. Maka penyampaian Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu tentang sedikit historinya itu bermanfaat sekali buat kita. Di sini kan dikatakan kami pada saat itu ya 9 orang, 8 orang atau 7 orang dan kami ya disampaikan oleh Nabi SAW, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Kami bilang kami sudah pada waktu itu kami baru baiat. Lalu Nabi SAW ulang lagi, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Kami mengatakan, langsung kami mengulurkan tangan kami dan kami mengatakan apa yang harus kami baiat ya Rasulullah. Ya. Sebenarnya Auf radhiyallahu anhu bisa langsung masuk to the point, yaitu dia mengatakan kami telah membaiat Nabi SAW yaitu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, misalnya sampai akhir hadis. Tapi beliau menceritakan sedikit. Nah ini faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adanya baiat kepada Nabi SAW di masa hidup beliau atau pengambilan janji setia, dan sekarang itu dilakukan kepada para pemerintah resmi. Ya, kita memberikan janji setia kita tidak akan ya melanggar apa yang mereka titahkan selama tidak haram dalam agama. Ya, berapa banyak orang yang tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas misalnya,
atau peraturan-peraturan yang ada pada sebenarnya itu peraturan yang harus dia patuhi, gitu kan? Nah harusnya di sini dia patuh bukan karena para pemimpinnya, tapi karena Allah SWT yang memerintahkan dia untuk patuh misalnya. Nah di sini Nabi SAW selalu mengambil janji setia dari para sahabat agar mereka berjanji tidak akan meninggalkan selama hidup mereka. Dan itu terjadi kepada Nabi SAW. Tentu ini tidak dilakukan pada ulama-ulama di masa sekarang, itu tidak ada baiat, gitu ya. Karena semua penyampaian agama sudah jelas, gitu ya. Dan disampaikan, jadi tinggal ya kita ikuti saja instruksi dari Nabi SAW. Tapi di masa itu kalau Nabi hidup dan kita hidup, kita membaiat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil adalah potongan-potongan wasiat Nabi SAW dalam baiat ini. Yang pertama, tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, ini termasuk hal yang paling mendasar harus setiap muslim dan muslim yang pahami. Dia harus menyembah Allah hanya satu. Semua ibadahnya, semua hidupnya, bahkan kematiannya pun itu karena Allah. Qul inna salati wa nusuki. Katakan, hai Muhammad, solatku, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Untuk Tuhan alam semesta. Jadi memang kita diciptakan di sini teman-teman sekalian, saya dan Anda ada di muka bumi ini dengan semua fasilitas yang ada, udara, air, api, semua tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, adanya status-status orang tua kita, saudara kita, lalu kemudian kita punya pasangan hidup, mungkin kita punya keturunan. Semua ini teman-teman sekalian tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah. Allah sudah jelaskan dalam surah Az-Zariyat yang masyhur, ya. Surah nomor 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi memang ada penekanan tentang masalah itu. Kemudian tidak boleh menyekutukan sesuatu dengan Allah. Partnerkan Allah dengan makhluknya. Sudah sering kita sampaikan dan saya ingatkan kembali. Abu Lahab, Abu Jahal di Mekah, mereka sangat yakin Ka'bah adalah rumahnya Allah. Mereka sangat yakin, ya, pada saat mereka lakukan ibadah haji itu adalah perintah Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung yang mereka datangkan, benda-benda mati ini. Jadi mereka minta sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak sadar mereka terjerumus dalam perbuatan syirik ini. Maka harus hati-hati. Ibadah itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sedikit pun tercampurkan dengan kesyirikan. Ya, karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya' syirk. Sedikit saja riya', ya, memperindah ibadah karena makhluk, maka sudah syirik. Juga sama orang banyak menggantungkan jimat-jimat di badannya. Kata Nabi SAW, man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat-jimat di tubuhnya, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Nah, ini tidak diperlukan semua. Pernah ada sahabat menggunakan gelang dari kuningan. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau kenakan ini? Dia bilang, ini untuk, ya, menyelamatkan saya dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau kau meninggal dan masih ada di tanganmu, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Maka sahabat itu pun membuangnya. Ya. Jadi tidak perlu semua itu. Kaum muslimin selalu jalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, ini masih di mutiara yang ketiga, ya, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, ya, dari jilid pertama Sahih at-Targhib Tarhib ini sampai kurang lebih, ya, beberapa puluh lembar kalau nggak salah di jilid kedua ini masih membahas tentang bab sholat pada saat itu. Ini adalah hal yang paling mendasar. Satu-satunya ibadah yang Nabi SAW terima di langit, ya, itu adalah, ya, sholat. Yang lain semua di bumi. Dan saking pentingnya, sampai kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya.
Maka perbaikin semua hidupmu, hai muslim dan muslimah, dari sholat. Kalau selama ini sudah jaga sholat 5 waktu, tingkatkan kualitasnya. Bagaimana supaya dia lebih baik dari sebelumnya. Dan konsisten menjaga itu. Wasiat yang ketiga adalah watuti'u, patuh kepadaku. Apa yang Nabi SAW perintahkan, kerjakan. Apa yang Nabi SAW larang, jauhi. Apa yang beliau tidak contohkan, tidak usah dikerjakan. Cukup. Karena kata Nabi SAW, tidak ada yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga, kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Dan tidak ada sesuatu yang membawa kalian selamat dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Juga dalam sabda beliau yang masyhur, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Gak jelas halal atau haram nih. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat ini, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus pada haram, pada syubhat, dia terjerumus pada yang haram. Maka tidak ada lagi kecuali halal atau haram. Yang syubhat berarti masuk dalam bab haram. Anda tinggalkan. Supaya kehidupan muslim itu jelas. Gitu. Wasiat yang keempat adalah, ini jadi saksi bahasan kita, wala tas'alun nasa syai'a. Dan jangan mengemis pada orang-orang. Selama masih mampu, jangan minta-minta. Kalau sudah tidak mampu baru. Atau Anda diberi walaupun Anda mampu boleh. Orang berikan hadiah. Tidak ada masalah. Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Tapi kalau Anda yang minta, apalagi sampai pemberinya tidak senang, gitu kan. Sengaja ke rumah orang untuk minta-minta. Ya. Bahkan ada orang semua, subhanallah. Bahkan ada orang yang sudah masuk rumah orang tanpa punya rasa malu. Hampir semuanya diminta sama dia. Mungkin susah payah pemilik rumah itu mendapatkannya. Gitu. Tapi tanpa rasa malu. Dan berharap untuk diberikan. Padahal dia orang mampu. Ini tidak akan menambah kecuali bara api untuk dia. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keempat dari hadits ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana para sahabat diceritakan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu betul-betul mempraktikkan hadits ini. Sampai-sampai seseorang di antara mereka jatuh, ya, cambuknya, itu dia sama sekali, atau cemetinya jatuh, yang digunakan untuk memecut, ya, kuda, atau yang digunakan untuk, ya, meletakkan di otak busur panahnya, atau apalah benda dia yang jatuh, maka dia tidak pernah meminta orang lain untuk mengambilkannya. Kalau ada yang bantu itu lain. Tapi kalau sengaja dia main, ya, perintah-perintah, maka ini termasuk dikhawatirkan masuk situ. Karena para sahabat memahaminya seperti itu. Tidak meminta pada seseorang bukan berarti cuma minta makanan minuman. Minta tolong saja kalau masih mampu, dianjurkan atau tidak. Seorang muslim bergerak sendiri. Tapi sekali lagi kalau ada orang yang mau berbuat baik sama Anda turun dari mobil, dibukakan pintu misalnya, atau seorang anak berbuat baik pada orang tuanya, gitu kan. Kalau orang tuanya menyuruh, boleh. Tujuannya, niatnya supaya anaknya dapat pahala. Misalnya, tolong ambilin ibu air, tolong ambilin ayah air misalnya. Tolong ayah, antar ayah atau ibu ke lokasi ini, itu tidak ada masalah. Karena dia ingin anaknya mendapatkan pahala. Atau seorang suami yang mengatakan pada istrinya misalnya, dia mengatakan, tolong buatin saya makanan ini misalnya. Itu boleh-boleh saja, karena dia tahu ini kesempatan pahala buat, ya, istrinya. Tapi kalau seseorang umumnya, atau mungkin seorang atasan pada bawahannya, karena dia memang memberikan gaji dan dia, ya, meminta haknya, tolong kerjakan ini misalnya, tidak ada masalah itu. Ya, itu boleh-boleh saja. Tapi secara umum, kalau ada orang yang selalu meminta tolong, tidak kenal pun, dan tidak ada apa-apa misalnya, jatuh sesuatu dari dia, di pinggir jalan, dia bisa ambil sendiri. Dia panggil, Pak, tolong bantu ambil sini. Padahal sebenarnya dia bisa. Jadi tidak. Dan dilakukan oleh para sahabat. Dan ini dimaksud dalam makna hadis ini. Baik, hadis selanjutnya hadis ke-20, dan ini ada 20A dan 20B.
urutan 810 dari awal belajar, 20A-nya dengan sanad sahih berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bay'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa awthaqani sab'an wa ashhadu Allah alayya tis'an alla akhafa fillahi lawmata la'im." Qala Abu al-Muthanna qala Abu Dzar فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعة ولك الجنة قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط على ألا تسأل الناس شيئا قلت نعم قال ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. Rasulullah SAW membaiatku 5 kali. Maksudnya janji setia aku berikan kepada Nabi SAW. Mempercayaiku 7 kali. Dan bersaksi atas nama Allah atasku 9 kali. Agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela. Abu al-Muthanna berkata, Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah SAW memanggilku dan bersabda, maukah kamu membaiat dan kamu mendapatkan surga? Maka aku menjawab, iya, dan aku mengulurkan tanganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menetapkan syaratnya, bahwa kamu tidak akan meminta sesuatu kepada manusia. Aku menjawab, iya. Kata Rasulullah SAW, sekalipun cemetimu yang terjatuh darimu, kamu sendiri harus turun dan mengambilnya. Riwayat ini teman-teman sekalian mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang keutamaan dia. Ini bukan riya. Ini pelajaran pertama. Bagaimana dia mengatakan Rasulullah SAW membaiatku 5 kali. Maksudnya meminta kepada aku janji setia. Sampai 5 kali aku diwasiatkan untuk membaiat. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, 1 kali saja baiat Nabi SAW itu sudah punya keutamaan, apalagi ini sampai 5 kali. Mempercayaiku 7 kali, maksudnya memberiku tugas. 7 kali aku melakukan tugas dari Nabi SAW. Dan bersaksi atas nama Allah atasku 9 kali. Maksudnya 9 kali Nabi SAW memberikan kesaksian tentang kebaikan dan keutamaan Abu Dzar menggunakan nama Allah. Jadi kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW memilih dia, ya, membaiat dia, atau mengambil janji setianya, dan juga bersumpah atas nama Allah, menyebutkan keutamanya 9 kali tadi. Jadi membaiat 5 kali, mempercayai untuk tugas 7 kali, dan juga membela dan menyebutkan keutamaan atas nama Allah 9 kali. Pelajaran yang kedua adalah, kata Abu Dzar, yang Nabi SAW tekankan sekali dari aku agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela. Atau terlihatnya adalah, aku tidak pernah takut selama di jalan Allah. Allah akhafu fillahi lawmata la'im. Kalau itu untuk agama Allah, di jalan Allah, tidak ada rasa takut sama sekali. Sudah pasti Allah akan tolong. Ini diantara isi baiat Nabi SAW kepada Abu Dzar. Dan tentu ini berlaku bagi semua muslim. Selama membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mereka khawatirkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW menambahkan baiat atau menyebutkan juga dalam baiat kepada Abu Dzar, ya, dan dijamin surga untuk itu. Berarti apa yang akan kita sebutkan sebentar lagi, kalau Anda jalankan ada jaminan surga buat Anda, yaitu alla tas'alan nasa syai'an. Engkau tidak akan mengemis dan minta kepada orang. Maksudnya selama kamu mampu. Ya. Sampai
Waktu Abu Dhar mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sampai cemetimu pun kalau jatuh, turun ambil sendiri. Yang menandakan bagaimana seorang muslim tidak bebankan orang lain. Dan dia selalu berusaha ya untuk bekerja dan bergerak. Di 20b-nya, Hasan li ghairihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda, "Sittatu ayyam, thumma qil ya Aba Dhar, ma yuqalu laka ba'd." Falamma kana al-yawm as-sabi' qala usika bitaqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatihi. Wa idza asa'ta fa ahsin ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة. 6 hari kemudian fahamilah wahai Abi Dzar apa yang dikatakan setelah itu. Pada hari ke-7 Rasulullah SAW bersabda, aku mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam perkaramu yang tersembunyi dan yang terang-terang. Jika kamu salah, maka berbuat baiklah setelah itu. Dan jangan meminta sesuatu kepada seorang, walaupun hanya meminta diambilkan cambukmu yang terjatuh, dan jangan memegang atau menahan amanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita secara global dulu. Kalau Abi Dzar pernah terus-menerus melazimi Nabi SAW selama 6 hari, melihat sikap Nabi SAW, mendengarkan penyampaian hadis Nabi SAW, dan di hari ke-7, Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, yaitu agar bertakwa kepada Allah, baik dalam perkara tersembunyi, ataupun terang-terangan. Kalau buat salah, buat dosa, perbaiki setelah itu. Dan jangan minta-minta kepada seorang pun walaupun cambuknya jatuh. Serta jangan menahan amanah. Ini ada 4 hal yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abi Dzar. Baik, jadi ini secara umum kisahnya. Kita masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memberikan wasiat 4 kepada Abi Dzar. Faedah pertamanya, wasiat pertama, yaitu agar bertakwa kepada Allah fissir wa alaniyah. Maksudnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sendirian atau lagi rame-rame. Tetap selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ada sebuah hadis teman-teman yang harus menggetarkan hati kita, yang kita coba renungi sama-sama. Kata Nabi SAW, ada orang-orang nanti pada hari kiamat datang, tapi mereka justru tidak mendapatkan hasil amal-amal mereka. Bahkan mereka bisa masuk ke dalam api neraka. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sifu lana, kasih kami gambaran siapa mereka, supaya kami jangan masuk salah satu dari mereka. Kata Nabi SAW, mereka sama dengan kalian kaum muslimin. Mereka juga memakai dari malam-malam mereka untuk sholat seperti kalian. Tapi pada saat mereka sedang menyendiri, maka mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi di depan orang, dia kelihatan alim, ya, saleh ataupun saleh. Tapi kalau lagi sendirian, lagi sabar sendiri, rusak dia, fasik. Betul, dia cuma takut, dia cuma mau memperlihatkan kepada orang kalau dia itu adalah orang yang saleh dan soleha di saat rame-rame. Kalau lagi sendirian, kita lihat perubahan terjadi pada diri dia, jauh dari agama. Maka ini yang terjadi. Nah, ini wasiat pertama Nabi SAW. Jadi kita harus sama. Pada saat lagi rame atau sendirian, sama. Kita tetap bertakwa kepada Allah SWT. Mutara yang kedua, dan ini wasiat kedua Nabi SAW. Jika kamu salah, maka berbuat baiklah setelahnya. Ya. Kalau dulu kau pernah punya masa lalu yang kelam, sekarang taubat dan perbaiki. Itu saja sederhananya. Maka dengan perbuatan ini, mirip dengan perkataan Hasan Basri rahimahullah. Ya, kepada seseorang, dia bilang kalau kau berbuat baik sekarang, bertaubat, berbuat baik ke depan, maka Allah akan terima amal itu dan Allah akan maafkan masa lalu.
Tapi kalau kau berbuat jahat sekarang, maka Allah akan hisap kau di masa lalumu dan juga masa akan datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada rasa malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Jangan malu untuk mengatakan, iya, ini aku sekarang. Ucapkan itu. Bahkan saking pentingnya ucapan ini, kami jadikan khusus materi tabligh akbar waktu itu di kota Makassar. Dan itu ada Anda temukan di playlist YouTube kami, judulnya iya, inilah aku sekarang. Bagaimana seseorang dari kita tidak perlu malu mengatakan, iya ini aku sekarang. Kalau orang mengatakan, dulu kamu kan begini. Iya, itu dulu. Tapi ini aku sekarang. Tidak ada masalah. Ya. Dan Islam tidak pernah mau mengetahui masa lalu seseorang. Tapi Islam akan mau mencari atau menilai perbuatan orang sekarang. Ya. Jadi perhitungannya adalah bil khawatim. Dengan apa dia menutup hidupnya. Ya, ini harus penting untuk difahami. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi SAW, jangan meminta sesuatu kepada seseorang walaupun hanya meminta diambilkan cambuk yang terjatuh. Selama kita masih mampu untuk mengambilnya. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada yang tiba-tiba tolong saya? Gak ada masalah kalau dia tolong, terima saja gitu kan. Yang penting jangan selalu perintah, semua orang diperintah. Walaupun bukan orang yang dia kenal, walaupun bukan bawahan dia misalnya. Yang dia harus, atau yang dia sudah berikan gaji, atau anaknya, atau tadi istri yang sudah kita jelaskan. Jadi mulia di situ. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, jangan menahan amanah. Kalau dititipin sesuatu, ya, dan sudah saatnya dikembalikan, kembalikan. Tidak boleh sama sekali kita menahannya, hanya karena ingin menikmati amanah tersebut misalnya. Apapun amanah harus dijaga. Dan saatnya kita memberikan, kita berikan. Ya, cuma ingin saya tambahkan di sini, amanah bukan hanya sekedar materi, tapi masuk juga kata-kata ya. Kalau Anda dititipkan uang, dititipkan mobil, dititipkan rumah, itu amanah. Baik, kalau Anda terima itu, maka saat pemiliknya minta, Anda kembalikan. Di Indonesia ini kan sering saya dengar ada kejadian ya. Kalau mereka tempati tanah orang, karena sudah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, pemilik tanahnya juga karena punya kekayaan banyak, jadi tidak pusing dengan tanah itu lagi. Maka pada saat dia butuh bangun, untuk memindahkan orang yang numpang selama ini di tanah itu harus membayar. Bagaimana caranya? Itu kan tanah orang. Kalau Anda disuruh tinggal di situ sementara, itu kan amanah. Di saat orang yang minta, Anda harus kembalikan. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah tradisi dan dibiarkan. Sehingga orang yang sudah numpang di tanah kita misalnya, sekian tahun, pada saat mau dikeluarkan harus kita yang bayar lagi. Apa urusannya? Kalau gitu kenapa dari awal mereka tinggal di situ? Sama juga teman-teman ya, yang membangun, membuka usaha-usaha di pinggir jalan. Anda izin sama pemerintah setempat. Kalau saatnya Anda dikasih izin, Anda punya dapat amanah. Tapi kalau sudah disuruh bongkar, nggak boleh lagi, ya sudah. Anda harus mengerti. Jangan tunggu dibongkar paksa. Harus bisa mengerti. Gitu kan? Ini semua contoh. Sisi yang lain, amanah juga ada kata-kata teman-teman sekalian. Jadi kalau ada teman Anda mengatakan, saya akan ceritakan kepada kamu, tapi jangan ceritakan ya ke orang lain. Anda mengatakan, iya ini amanah. Tidak boleh Anda ceritakan ke orang lain. Jangan bilang lagi sama teman yang ketiga. Ya, setelah Anda ngobrol sama orang yang punya masalah ini, Anda mengatakan, ada sebenarnya yang saya mau sampaikan tentang si fulan. Tapi jangan cerita orang lain ya. Karena dia bilang jangan cerita orang lain. Gimana caranya? Berarti tidak amanah di situ. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke hadis 21 dalam bab kita dengan sanad sahih. Ini sebuah kemuliaan yang Allah mudahkan kita ya di siang hari Ramadan seperti ini, kita bisa mendengarkan hadis demi hadis dari baginda Nabi SAW. Ini termasuk hal yang luar biasa manfaatnya. Karena mendengarkan saja itu sudah sebuah faedah yang luar biasa. Kita dapat pahala, apalagi dengan kita mengambil ilmu darinya. Ya. Dan ini urutan 811 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني
ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أكثر من قولي لا إله إلا وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق وألا تأخذني بالله لومة لائم وألا أسأل الناس شيئا. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku telah atau kekasihku SAW telah mewasiatkan kepadaku 7 hal. Mewasiatkan kepadaku 7 hal. Yang pertama, agar aku mencintai orang-orang miskin. Agar aku mendekat kepada mereka. Kemudian selanjutnya, agar aku melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat orang yang ada di atasku. Lalu kemudian agar aku menjalin hubungan silaturahimku, walaupun mereka mengacuhkanku. Lalu kemudian agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu kemudian aku berbicara yang benar walaupun pahit. Lalu kemudian aku tidak gentar karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci. Lalu kemudian agar aku tidak meminta sesuatu kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani dan dari riwayat Asy-Sya'bi dari Abi Dzar. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang luar biasa ya, mulia sekali. Menjadi prinsip setiap muslim dalam kehidupan mereka. Bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita kalau kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 7 perkara. Dan langsung saja kita ambil mutiara yang pertama, bagaimana kecerdasan Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam merincikan penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehnya dari sini kita mengatakan ya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita semua orang-orang beriman ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikannya sebagai kasih kita. Bahkan melebihi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena Nabi SAW juga sudah mengatakan, tidak akan sempurna iman seseorang terkadang sampai dia mencintai aku melebihi dirinya sendiri. Ya. Bahkan keluarganya dan semua manusia. Maka bolehnya mengucapkan kalimat ini dan bagaimana Abi Dzar mencontohkan kepada kita kalau dia menjadikan Nabi SAW kekasihnya. Ya, dalam arti kata, wasiat ini aku akan jalankan, aku terima, gitu kan. Dan tidak ada yang bisa menghalangiku untuk itu. Karena ini dari kekasihku Nabi SAW. Pelajaran yang kedua adalah wasiat Nabi SAW kepada Abi Dzar yang pertama. Yaitu, agar aku mencintai orang-orang miskin dan agar mendekat pada mereka. Jadi di sini, bergaul dengan orang-orang miskin, memperhatikan kebutuhan mereka. Ya. Makna mendekat sini adalah mengetahui informasi mereka. Kami pernah singgung teman-teman sekalian dalam bab sedekah. Ada perbedaan pahala antara orang yang bersedekah pada saat dia diminta sesuatu, maka dia beri. Dengan ada orang yang sengaja keluar mencari kantong-kantong sedekah itu. Ini lebih besar pahalanya yang kedua. Jadi sengaja keluar mencari orang miskin lalu kemudian atau mencari lembaga-lembaga sosial lalu kemudian dia bersedekah. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang nunggu ada yang minta baru dia kasih. Karena kalau seandainya Anda tinggal di sebuah komplek yang elit, di sana tidak ada security, tidak bisa orang sembarangan masuk, aksesnya sangat ketat. Bagaimana caranya Anda mau bersedekah? Kalau Anda kebetulan, misal, tidak keluar dari komplek tersebut 1 minggu. Mungkin kalau Anda mau sholat, ada masjid di dalam komplek Anda misalnya. Tidak ada orang miskin, semua dalam komplek orang mampu. Maka kapan Anda bisa bersedekah? Gitu kan? Kecuali dalam keadaan satu keadaan mungkin kalau sekarang kita bisa online, nah mungkin.
Tapi kalau orang ya, sengaja keluar, kemudian dia memprogramkan itu untuk dia bersedekah, maka yang lebih besar dan lebih utama. Karena kalau kita tunggu orang minta, belum tentu semua orang minta kepada kita. Yang lebih parah lagi, ada orang yang sudah dimintai masih nolak. Dibisikin oleh syaitan dan dia iyakan syaitan itu. Itu masih kuat, bisa bekerja. Itu bohong. Itu kaki palsu. Itu anak pinjaman. Segala macam hujah dan argumentasi yang tidak ada gunanya yang disampaikan oleh dia. Sementara tugas kita kalau orang sedang minta, kita eksekusi. Kasih aja. Bukan saatnya kita diskusi sama syaitan. Masalah dia menipu kita itu tidak ada alasannya. Ya, karena semua dibalas sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya. Maka di kita niat bersedekah, Allah sudah kasih. Dia niat menipu, maka Allah juga sudah hukum. Sunnah Nabi SAW di sini, agar kita mencintai orang miskin. Ya. Mencintai orang miskin. Saya akan coba tandai hadits ini, karena ada 7 dikatakan. Jadi yang pertama adalah mencintai orang miskin. Kemudian selanjutnya, agar tidak melihat orang yang ada di bawahku. Dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Yang dimaksud di sini adalah, kalau seandainya aku memiliki kelebihan rezeki, maka aku selalu melihat orang yang di bawahku. Dan tidak lihat orang yang di atasku. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor. Kita lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, jangan lihat orang yang punya sepeda atau motor. Apalagi mobil. Lihat orang yang tidak punya kaki, puntung. Ya. Anda puntung pun, ada orang yang sudah meninggal dunia. Atau mungkin cacat seluruh tubuhnya. Maka ini cara untuk hidup tentram. Karena kalau Anda lihat selalu kelebihan yang ada pada diri orang, Anda tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Semuanya kurang. Ya. Makanya orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa melihat nikmat Allah yang ada pada dirinya. Selalu tolak ukurnya, tetangga fulan, kerabat fulan, mobil baru, rumah baru, pakaian baru, gorden baru, dan seterusnya. Tidak pernah selesai-selesai. Ya. Jadi seakan-akan dunia menjadi target utama mereka. Ini semua akan ada hisabnya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang Anda keluarkan dari harta Anda, dari sumber mana Anda dapatkan, kemana Anda keluarkan akan ditanya. Bukankah sabda Nabi SAW jelas? Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Umurnya, masa mudanya, ilmunya, ya. Kemudian juga hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Harta ditanya 2. Ilmu apakah dia sudah amalkan? Masa muda dia pakai untuk apa? Umur dia gunakan untuk apa? Tapi harta 2 sumbernya. 2 pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Di sini agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melihat orang yang di bawah kita dan jangan lihat orang yang di atas. Selanjutnya, ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu menjalin hubungan silaturahim. Dan ini sudah sering kita ingatkan teman-teman sekalian. Yang dimaksud adalah silah hubungan. Rahim artinya kekerabatan. Jadi usahakan Anda selalu mengenal kerabat-kerabat Anda. Terutama orang tua tentunya. Kedua orang tua kita. Sejahat apapun kedua orang tua kita, tetap kita harus berbakti sama mereka. Kita melakukan tugas kita sebagai anak, dia berdosa dengan pelanggaran-pelanggarannya. Kalau Anda pernah dengar kisah Abdullah. Abdullah ini seorang mukmin, anak daripada kepala munafik Ibnu Abi Salul.
Orang munafik di Madinah. Dia munafik, pimpinan orang munafik, anaknya adalah orang mukmin. Tapi terkenal sekali, Abdullah Mukmin ini selalu bakti sama ayahnya. Dia tahu ayahnya munafik, tapi tetap bakti. Itu juga anak-anak yang orang tuanya kafir, tetap berbakti. Ya. Tetap lanjut hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat. Saudara, paman, tante. Walaupun mereka jahat dengan kita. Karena di sini dikatakan begitu. Dan aku menjalin hubungan silaturahim walaupun mereka mengacuhkanku. Atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Maksudnya kalau mereka salam kita jawab. Ya, kalau mereka undang kita datang semampu kita. Selanjutnya dianjurkan ya wasiatnya untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Terutama dalam masalah atau dalam menghadapi permasalahan. Pernah kami sampaikan sebuah riwayat dan saya ingatkan kembali. Ada terjadi di zaman Nabi SAW. 2 orang suami istri, anaknya ikut berjihad. Pada saat pasukan pulang ke kota Madinah, semuanya balik, pasukan kecuali anak mereka saja tidak ada. Maka mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan, ya Rasulullah, anak kami di mana ini? Gak ada informasi, teman-teman ini semua tidak ada yang tahu. Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka mereka pun pulang dan mengamalkan dari mulai tinggalkan masjid Nabi SAW bertemu dengan Nabi SAW sampai mereka tidur di malam hari. Mereka dikagetkan tengah malam ada yang ketuk pintu rumah waktu mereka buka anaknya depan pintu. Anak mereka depan pintu. Maka dengan semangat mereka berdua bertanya, apa ceritamu hai anakku? Apa ceritamu hai anakku? Kata si ayah ya, sama ibunya. Maka kata anak tersebut, entah kenapa beberapa waktu yang lalu, ya, waktu saya ditawan oleh musuh, saya diikat dengan sangat kuat, tiba-tiba mereka semua tertidur, kemudian ikatan saya mulai meregang. Setelah itu saya bisa melarikan diri. Dan itu ya terjadi semenjak kedua orang tua ini mulai mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka di saat Anda punya penyakit gak sembuh, anak Anda gak sembuh, urusan Anda belum selesai, pekerjaan belum dapat, belum menikah, belum punya anak, apa saja, la haula wala quwata illa billah. Dan ini bukan cuma sekali, tapi perbanyak. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah adalah harta simpanannya atau sesuatu yang terbaik yang akan didapatkan balasannya di surga nanti. Kemudian selanjutnya wasiat Nabi SAW kepada ya, Abi Dzar, yaitu aku berbicara benar walaupun pahit, jujur. Ya. Ini diperintahkan untuk jujur. Karena kejujuran teman-teman sekalian, kalau kita mengucapkan walaupun pahit, maka akan selesai pada saat itu. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya masalah. Lalu Anda jujur, ya apa adanya. Kan selesai pada saat itu. Tidak lagi jadi PR gitu. Dibandingkan Anda harus berbohong, akhirnya setiap kali ditanya permasalahan yang sama, Anda akan bohong lagi. Dan bohong ini punya saudara-saudara banyak. Akan lahir bohong-bohong yang lain. Dan ciri orang mukmin jujur. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah jadikan kita selalu orang-orang yang jujur ini. Yang Allah berikan julukan siddiqin. Ya, orang-orang yang jujur bersama dengan para nabi-nabi di surga nanti. Semoga insya Allah sekali lagi kita termasuk mereka. Ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jujurlah. Yuslih lakum a'malakum. Maka dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Juga Allah SWT mengatakan, wa kunu ma'as sadiqin. Selalu bersama dengan orang-orang jujur. Di mana Nabi SAW juga mengatakan, alaikum bisidq. Kalian harus selalu jujur, selalu rutin jujur.
Bukan cuma sekali, setiap saat. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan memandu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan memandu kepada surga. Wa la yazalu rajulun yataharra bis-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan seseorang terus saja jujur dalam hidupnya sampai Allah catat dia sebagai seorang yang siddiq, penghuni surga tertinggi tadi bersama dengan para nabi-nabi. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa pada kefajiran. Semoga Allah memaafkan kalau masa lalu ada orang melakukannya. Kita berharap mulai sekarang kita belajar ke depannya. Itu yang kita inginkan. Pengajian seperti ini kita ikutkan dengan harapan agar kita bisa berubah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan bohong. Karena bohong bisa membawa kepada keburukan, perbuatan pelanggaran, gitu kan, kriminal. Wa innal iyyakum wal kadhiba fa inna kadhib yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta bisa membawa pada perbuatan kebongkaran, kerusakan, pelanggaran, dan kerusakan itu akan membawa ke dalam api neraka. Wala yazalu rajulun yataharra bil kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Dan seseorang terus saja berbohong sampai akhirnya Allah cap dan catat di sisinya orang ini sebagai pendusta. Dia tidak bisa lagi perbaiki nanti. Ya. Jadi ini wasiat yang luar biasa, dan Nabi SAW terkenal sebagai orang yang jujur. Kemudian selanjutnya wasiat Nabi SAW adalah tidak gentar karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci. Maksudnya, sudah kita jelaskan tadi, tidak ada rasa khawatir selama kita di jalan Allah. Jangan gentar. Apapun rintangannya, lalui saja. Allah akan bersama dengan orang beriman. Allah akan berikan pertolongan dengan caranya. Tidak usah juga Anda sibuk menghabiskan waktu untuk mengkanter ini dan mengkanter itu. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau Anda jadikan ini sebagai apapun cobaan yang datang itu sebagai justru ajang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru pada saat itu Allah datang kemenangan tanpa, Allah datangkan pertolongan dan kemenangan tanpa disangka-sangka. Itu sudah dari zaman dulu, tidak akan pernah berubah sampai menjelang hari kiamat nanti. Ya. Oleh karena itu, kalau di jalan Allah, tetap kokoh walaupun sampai kita harus meninggal dunia. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, wasiat ya, Nabi SAW kepada Abi Dzar yang ketujuh adalah agar tidak minta sesuatu kepada manusia. Dan ini jadi saksi bahasan kita. Dan saya ulangi kembali, berarti 7 wasiat ini adalah yang pertama, mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Yang kedua, agar tidak melihat agar melihat orang yang ada di bawah dan tidak melihat orang yang ada di atas, supaya selalu bersyukur. Yang ketiga, selalu melanjutkan hubungan silaturahim walaupun kita diacuhkan atau ditinggalkan oleh para kerabat tersebut. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, mengucapkan yang benar walaupun pahit. Yang keenam, tidak pernah gentar selama di jalan Allah dari celaan-celaan orang. Dan ini terutama bagi orang-orang yang sudah hijrah, sehingga tidak perlu khawatir dengan perkataan orang. Dan selalu saya bahasakan tadi, katakan iya, ini aku sekarang, tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh adalah agar tidak meminta sesuatu kepada manusia. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.